Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa dalam mimbar Gemar online GSCA Peniel Surabaya dan GSCA Anugerah Kemendung. Di hari yang ketiga tahun 2025 ini kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-8. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-8 yang menyatakan dengan perikop pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap dahan atau ranting agar bisa terus hidup harus melekat pada batang pohon, karena dari batang pohon itulah dahan dan ranting memperoleh suplai makanan. Setiap orang yang menanam pohon anggur atau petani-petani anggur, jika ingin pohon anggur mereka berbuah lebat, pasti mereka melakukan hal-hal. Yang pertama, memberi pupuk dengan tepat. Kemudian melakukan penyiraman secara berkala. Pohon anggur supaya mendapat sinar matahari yang cukup. Dan Bapak Ibu yang kekasih, yang tidak kalah penting dalam merawat pohon anggur adalah melakukan pemangkasan yang tepat dengan menghilangkan atau memangkas ranting-ranting yang mati secara rutin agar pohon anggur dapat berbuah lebat dan menghasilkan buah yang berkualitas. Dalam pembacaan kita pada hari ini, ayat yang ke-1 saya akan membacakannya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Di sini Tuhan Yesus mengumpamakan sebagai pokok anggur yang benar. Dan orang-orang percaya adalah ranting-rantingnya. Dan setiap ranting harus melekat dan bergantung erat pada pokok anggur agar dapat hidup dan berbuah lebat. Artinya bahwa setiap orang percaya harus terus melekat dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya
anak-anak Tuhan menghasilkan buah-buah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Dan hal itu dinyatakan atau tercermin melalui tindakan atau perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang kekasih, dalam ayat yang kelima, di sini dituliskan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup dalam kehendak dan pimpinan Tuhan. Karena tanpa Tuhan, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Atau dengan kata lain, tanpa Tuhan, kita tidak bisa hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang bukanlah suatu hal yang mudah untuk hidup berkenan kepada Tuhan, karena kita harus mau dibersihkan dari cara-cara hidup yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Keinginan-keinginan daging yang masih mengikat harus dimatikan, dan itu terasa menyakitkan. Meskipun menyakitkan, kita harus menyerah pada kehendaknya. Bapak Ibu, agar dapat berbuah lebat seperti pohon anggur tadi, jika ingin berbuah lebat dan berkualitas, harus diadakan pemangkasan secara rutin. Demikian juga kita, untuk hidup kudus, maka kita harus mau dibersihkan oleh yang empunya kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Sehingga kita akan menjadi orang-orang percaya yang berbuah dan mempunyai iman yang berkualitas. Biarlah kita terus melekat dan bergantung sepenuhnya kepada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya Yesuslah sumber kehidupan bagi setiap umatnya. Kita tidak dapat hidup jika tidak berada dalam naungannya. Tetap tinggal dalam Yesus dan kehendaknya, agar hidup kita menjadi berkat bagi sesama, sehingga dengan demikian nama Tuhan semakin dipuji serta ditinggikan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang baik, yang selalu menolong kehidupan kami. Kami bersyukur kalau pada hari ini Tuhan, Engkau sudah memberikan firman kepada kami melalui renungan gemar pada pagi hari ini. Tuhan Yesus Kristus, biarlah dalam kehidupan kami Tuhan, kami semakin melekat bergantung sepenuhnya kepadamu. Karena hanya Engkaulah yang mampu memberi kehidupan kepada kami, dan supaya kerinduan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat bagi sesama. Tolong kami Tuhan dalam mengarungi kehidupan kami ke depan ya Tuhan Yesus. Biarlah campur tangan Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan menolong, memimpin, menyertai, dan melindungi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ampuni segala dosa kesalahan kami, supaya kami dapat hidup berkenan kepadamu, hidup kudus dalam pimpinan dan dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.
Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih, selamat beraktivitas, selamat bergemar, Tuhan Yesus memberkati.